Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengumpulkan tugas akhir informatika tentang proyek analisis data yang berjudul Hutanku Dulu, Kini, dan yang akan datang. Saya Chenia. Saya Vika. Saya Kezia. Saya Cindy. Dan saya Nada. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita mulai dari pengertian hutan. Hutan adalah sebuah ekosistem yang luas, yang dipenuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Tapi bukan cuma itu, hutan juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis hewan, serangga, dan mikroorganisme. Hutan bisa tumbuh secara alami, tapi ada juga yang ditanam oleh manusia. Yang jelas, hutan punya peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, termasuk iklim, air, udara yang kita hirup setiap hari. Ciri-ciri hutan terdiri dari pepohonan tinggi dan lebat, memiliki keanekaragaman hayati, flora dan fauna, suhu dan kelembapan cenderung stabil, menjadi tempat cadangan air tanah, ekosistem alam yang relatif sedikit campuran tangan manusia. Sekarang kita masuk ke bagian manfaat hutan. Hutan punya peran besar dalam kehidupan kita, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Secara lingkungan, hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, jadi sangat penting untuk melawan pemanasan global. Selain itu, hutan juga bisa mencegah banjir, tanah longsor, dan menjaga cadangan air tanah. Dari sisi ekonomi, hutan menyediakan berbagai sumber daya seperti kayu, rotan, madu, dan juga bahan obat-obatan alami. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Sementara secara sosial dan budaya, hutan adalah tempat tinggal bagi masyarakat adat dan juga punya nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa hutan bukan cuma penting untuk lingkungan, tapi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang jenis-jenis hutan. Secara umum, hutan bisa dibedakan berdasarkan beberapa hal, seperti iklim, jenis, pohon, dan fungsinya. Pertama, berdasarkan iklim. Ada yang namanya hutan hujan tropis, seperti yang ada di Kalimantan dan Papua. Hutan ini selalu lembab dan punya curah hujan tinggi sepanjang tahun. Lalu, ada juga hutan musim yang biasanya ada di daerah seperti Jawa dan Nusa Tenggara. Di hutan ini, pohon-pohonnya bisa menggugurkan daun saat musim kemarau. Kalau di negara dengan 4 musim, ada hutan hujan iklim sedang yang pohonnya juga merangga saat musim dingin. Kedua, berdasarkan jenis pohonnya. Kalau pohonnya cuma satu jenis, itu disebut hutan homogen. Contohnya hutan pinus dan hutan jati. Tapi kalau ada banyak jenis pohon yang tumbuh bersama, itu disebut hutan heterogen. Biasanya terjadi di hutan alami. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsi. Ada hutan lindung yang berfungsi menjaga tanah dan air. Jadi, tidak boleh ditebang sembarangan. Ada juga hutan produksi yang dimanfaatkan untuk mengambil kayu atau hasil hutan lainnya. Dan yang penting juga adalah hutan konservasi, yaitu hutan yang dilindungi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, seperti di Taman Nasional. Dampak jika hutan rusak atau hilang. Pemanasan global akibat meningkatnya CO2, banjir dan tanah longsor, kekeringan dan perubahan iklim ekstrim, punahnya flora dan fauna, krisis air bersih. Yang terakhir yaitu cara melestarikan hutan. 1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Reboisasi, penanaman pohon kembali. 3. Mengurangi penggunaan produk berbahan kayu ilegal. 4. Edukasi tentang pentingnya hutan. Dan 5. Mendukung kebijakan pelestarian dan konservasi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.